Guys, nama Epstein Files tiba-tiba meledak di sosmed. Ini merujuk pada ribuan file alias dokumen lama yang akhirnya dibuka atas perintah Kongres Amerika Serikat. Dan sosok Jeffrey Epstein kembali jadi viral. Bukan cuma soal predikat miliarder bermasalah, tapi dia adalah predator kelas berat yang bertahun-tahun memperdagangkan dan mengeksploitasi anak di bawah umur. Arsip itu isinya gila, dari email, foto, video, sampai catatan penerbangan yang bikin kita semua mikir siapa saja tokoh besar yang ikut main dan siapa yang sengaja tutup mata. Epstein memang sudah mati di penjara. Oke, saya nggak akan bahas lagi soal mesumnya yang sudah jelas biadab itu. Tapi ada satu sisi yang menurutku jauh lebih mengerikan, yaitu obsesinya membajak hak prerogatif Tuhan. Bayangkan, di balik kemewahan pulau pribadinya, Little Saint James, Epstein sebenarnya lagi bangun Menara Babel versi modern. Dia bukan sekedar miliarder cabul, tapi fanatik yang pengen jadi Tuhan. Investigasi The New York Times pernah membongkar rencana sintingnya di Zorro Ranch, New Mexico. Epstein terobsesi pengen menghamili puluhan wanita sekaligus supaya dia bisa memberikan benih dengan DNA-nya sendiri. Bagi dia, manusia itu bukan lagi ciptaan yang mulia, tapi cuma sekumpulan kode genetik yang bisa dia utak-atik dan ternakkan sesuka hati. Kegilaannya belum cukup, dia bahkan nyumbang jutaan dolar ke Harvard dan MIT demi untuk ambisi transhumanismenya. Targetnya sederhana, tapi sinting, yaitu hidup abadi lewat teknologi pembekuan tubuh alias cryogenik. Dan tingkah si Epstein ini bukan barang baru. Ini pola lama yang muncul lagi. Upaya merusak kemurnian genetika manusia sudah pernah terjadi di zaman Nuh. Kejadian 6 mencatat bagaimana bumi rusak karena pencemaran genetik oleh para raksasa alias Nephilim, hasil percampuran antara malaikat yang jatuh dengan manusia. Dan itulah alasan kenapa Tuhan harus kirim air bah. Apa yang dilakukan Epstein lewat manipulasi DNA dan transhumanismenya adalah serangan langsung terhadap imago Dei atau gambar Allah. Ini adalah pemberontakan Menara Babel modern, di mana manusia mencoba mendaki sampai ke langit tempat Allah tinggal. Sekarang ini dunia sedang menuju puncak pemberontakan. Bukan cuma Epstein, tapi sekarang pun banyak orang, terutama para elit global dan penguasa teknologi yang mendanai proyek rekayasa genetika besar-besaran yang mencoba mencemari genetik asli manusia. Segala manipulasi genetik dan janji hidup abadi lewat teknologi ini sebenarnya cuma persiapan buat pemberontakan terakhir manusia lawan Sang Pencipta. Ingat apa kata Tuhan Yesus bahwa kedatangannya akan sama seperti zaman Nuh. Dulu Nephilim mencemari genetik manusia, sekarang manusia melalui rekayasa teknologinya mau melakukan hal yang sama. Ayo berjaga-jaga, waktunya sudah dekat. Amin.